Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Idza aradta husula syai'in min hawaijid dunya awil akhirah wa aradta an tanjaha bi amrik wa tabluga muradaka fih wa takuna nihayatuhu hasanatan wa akibatuhu mahmudah fabda bi talabika zalik bihaulillahi wa quwwatihi wabra min haulika wa quwwatik wasta'in billahi ta'ala wa tawakkal alaihi. Apabila engkau menghendaki berhasilnya sesuatu, baik dari keperluan dunia atau keperluan akhirat, dan apabila engkau menghendaki bahwa engkau berhasil pada perkara urusan engkau, baik dunia atau akhirat, dan engkau mencapai apa yang engkau maksud pada perkara itu, dan adalah kesudahan perkara itu kebaikan dan akibat perkara itu terpuji, pabda fi talabika dzalik, mulailah pada menuntut engkau yang demikian itu perkara bihaulillah wa quwwatih, dengan daya dan upaya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bara min haulik wa quwwatik, berlepaslah engkau dari daya upaya engkau. Wasta'in billahi ta'ala, minta tolonglah engkau dengan Allah. Wa tawakkal alaih, dan serahkanlah atas Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita ingin beruntung dalam satu perkara dunia atau akhirat, apabila kita ingin mendapatkan kesudahan yang baik urusan dunia atau akhirat, maka mulailah kita dalam perkara itu, menuntutnya dengan mengingat daya dan upaya Allah. Jangan merasa daya upaya sendiri, artinya minta tolonglah dengan Allah dan tawakallah atas Allah. Kita berusaha bertani umpamanya. Nah, bagaimana pertanian kita ini supaya sukses, supaya berhasil, supaya akibatnya baik, supaya akibatnya terpuji? Maka mulailah bercucuk tanam itu dengan mengingat bahwa aku bercucuk tanam ini adalah dengan daya dan upaya Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku minta pertolongan kepada Allah dan aku berserah kepadanya. Nah, mulailah bercucuk tanam, maka pertanian itu pasti akan mendatangkan kebaikan, pasti akan mendatangkan akhir yang terpuji bagi petani tersebut. Nah, kias saja lagi, bandingkan saja lagi hal-hal lain pada pertanian. Kita membuka toko, hendak berdagang, tentu kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Itu ucapan lisan. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ucapan atau simbol dari orang yang ingat daya upaya Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu akan sangat bermanfaat apabila di hati kita waktu mengucap itu kita ingat bahwa aku melakukan ini dengan daya dan upaya Allah, bukan dengan kemampuan kekuatanku. Nah, buka toko pasti akan membawa keberuntungan, pasti akan membawa keberhasilan.
walaupun hari itu berdagang kada payu sebiji-biji. Bukan berarti berebut pelanggan, kada mesti itu kada ada hubungannya. Coba ingat saja Bang, sudah buka bismillah 2-3 kali tatap sunyi, nah itu jangan dihubungkan ke situ. Sunyi kada sunyi itu rezeki banyak kali, itu urusan lain lagi. Yang penting kita berdagang saat itu bila kita mulai dengan bismillah, dengan daya dan upaya Allah, maka perdagangan kita hari itu perdagangan yang diridai Allah, perdagangan yang beruntung, perdagangan yang membawa kebaikan dan akibat yang terpuji. Perkara duit banyak kadang yang datang itu urusan rezeki lain lagi, takdirnya. Nah, apabila kita berdagang atau bertani, kita lupa bahwa kita itu bisa demikian dengan daya upaya Allah. Kita hanya mengandalkan bahwa itu adalah kecerdikan kita, karena kelihayan kita, lalu kita sukses, banyak rezeki. Walaupun banyak rezeki, itu hukumnya masih dianggap rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak dapat duit, tetap rugi. Kenapa? Karena dia mulai usaha itu dengan memandang kekuatan daya upaya dirinya sendiri, lupa yang sebenarnya bahwa itu adalah haulillah wa quwwatillah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, masak umpamanya. Nah, kita memasak, mulai kita mau ngisai barasnya, kita ingat bahwa kita mengisai ini daya dan upaya Allah. Kita buat nasi ke dalam panci yang menggurak, kita ingat kita membuat ini bisa membuat tangan menggerakkan dengan daya dan upaya Allah. Maka masakan yang kita masak itu jadi masakan yang terpuji. Masakan yang kita masak itu menjadi masakan yang diridai Allah. Perkara nasinya hangit atau mantah itu lain urusannya. Perkara nyaman kada nyaman itu lain urusannya. Yang pasti bahwa masakan kita hari itu masakan yang terpuji, masakan yang mulia, masakan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita hebatnya memasak satu masakan, bagaimanapun lezatnya masakan yang kita masak, tapi bila kita lupa bahwa kita bisa demikian dengan daya dan upaya Allah, maka masakan itu masakan yang rugi, masakan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.